Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya Muhammad Isnafrian. Saya merupakan staf khusus dari DPM KM Unsri dari fraksi Fakultas Hukum. Baiklah, tanpa banyak membuang waktu, untuk paparan yang pertama itu akan disampaikan oleh Kementerian PPSDM. Kepada Kementerian PPSDM, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pertama ya, itu open recruitment ya. Seperti yang teman-teman ketahui, PPSDM di setiap organisasi tentunya akan melakukan open recruitment yang bertujuan untuk merekrut anggota baru ya dari organisasi tersebut. Begitu juga dengan BMKM Unsri. Nah, kemudian bisa teman-teman lihat ya dari slide yang kami share. Jadi untuk pelaksanaannya kemarin pada tanggal 17 sampai 23 Februari, alhamdulillah ya telah terlaksana open recruitment yang memang kemarin belum terjadi pandemi ya, belum terjadi pandemi. Jadi memang tetap buka stand ya di fakultas-fakultas, kemudian di Perpustakaan Indralaya, begitupun juga di kampus Palembang gitu. Karena memang belum terjadinya pandemi gitu. Kemudian ada indikator pencapaian. Jadi dari indikator pencapaian ini memang tidak tercapai maksimal ya dari yang kami inginkan karena sedikitnya mahasiswa ini yang kemudian mendaftar untuk ikut bergabung dengan BMKM Unsri. Ya ini sendiri memang terjadi dikarenakan kami open recruitment-nya ini kami lakukan setelah open recruitment BEM fakultas, sehingga memang pasar ya, kalau bahasa ekonominya pasarnya ini udah keduluan gitu. Mereka menikmati open recruitment di BEM fakultas gitu. Jadi pangsa pasarnya mengecil untuk teman-teman mahasiswa yang memang ingin aktif berorganisasi, terutama di BEM gitu. Oke, itu tadi ya. Kemudian ada penggunaan dana yang bisa teman-teman lihat. Untuk penggunaan dana ini sendiri ada tentunya kita untuk kertas-kertas dan sebagainya ya. Nah, oh ya, untuk sumbernya mana kembalinya ini? Kamu kembali. Nah, untuk sumber dana, sumbernya ini sepertinya kehilafan dari kami, belum dimasukkan sumber dananya. Sumber dana ini dari sokongan ya, sokongan dari anggota BMKM Unsri. Oke, itu tadi open recruitment. Selanjutnya itu ada latihan dasar organisasi BMKM Unsri. Ini terjadi kembali ya, kehilafan dari kami, tujuannya belum dimasukkan. Kalau boleh kami jelaskan ya, tujuan dari latihan dasar organisasi ini tentunya seperti yang teman-teman ketahui, dengan tujuan untuk mengenalkan gitu, mengenalkan apa itu organisasi dan bagaimana kemudian memang budaya organisasi di BMKM Unsri gitu. Nah, dari
peserta open recruitment kita laksanakan LDO ya selama 3 hari, 2 hari 1 malam ya. 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam ya. Kami laksanakan karena memang kami perkirakan segitu waktu yang dibutuhkan paling minimal untuk LDO ini. Nah, yang memang apa ya? Mungkin yang menjadi evaluasinya LDO ini tidak di-ACC proposalnya oleh rektorat karena dari rektorat sendiri tidak mengizinkan agenda di luar kampus gitu. Jadi dari WR3 sendiri Pak Iwan menginginkan kegiatan-kegiatannya itu ada di dalam kampus. Begitu juga dengan LDO sehingga banyak dana ini ya bukan banyak, memang pure dana ini LDO dari sokongan anggota BMKM Unsri gitu. Kemudian kenapa kami kekeh ingin di luar Unsri karena kita panitia ini sudah sangat antusias gitu. Sudah sangat antusias untuk kegiatan ini berada di luar kampus karena mereka pikir akan berbeda feel yang akan didapat oleh para anggota baru BMKM Unsri ketika agendanya di dalam kampus gitu. Sehingga untuk menjaga suhu antusiasme dari staf ahli para panitia ini, maka kami putuskan ya jajaran untuk agenda LDO ini tetap dilaksanakan di luar kampus walaupun tidak mendapatkan izin gitu. Karena untuk menjaga suhu antusiasme semangat dari staf ahli gitu. Nah, LDO ini sendiri saya menginisiasi ya dengan konsep yang berbeda agar kemudian memang agendanya tidak di dalam ruangan saja. Jadi materi pun disampaikan di luar ruangan, menyatu dengan alam gitu. Itu untuk, nah karena konsepnya juga berbeda ya dari tahun ke tahun yang biasanya kebanyakan di dalam ruangan, ini kegiatannya kebanyakan itu di luar ruangan sehingga memang ada sedikit apa ya kagok gitu para panitia dengan konsep yang baru tapi tetap tidak terlalu banyak mengurangi esensi dari LDO itu sendiri. Itu untuk LDO ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat untuk rincian dari pengeluaran kami. Ini pure sumber dananya dari sokongan ya, anggota BMKM Unsri. Dari jajaran, staf, dan juga peserta. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah kita LDO, dari PPSDM mengadakan hakrab ya. Mengadakan hakrab untuk anggota BMKM Unsri ya, seluruhnya. Mulai itu dari jajaran, staf ahli, juga para anggota baru ya, para calon penggawa baru BMKM Unsri. Yang kemudian memang kami laksanakan pada tanggal 25 Maret. Sebenarnya itu sudah masuk pandemi ya, sebenarnya sudah ada himbauan dari rektorat untuk kemudian tidak melaksanakan kegiatan kumpul-kumpul, tapi tetap kami laksanakan ya, karena mengingat ini agenda
perdana, agenda perdana BMKM Unsri bersama anggota baru. Jadi besar harapan kami bahwasanya agenda ini tatap muka gitu, tatap muka secara langsung. Jadi tetap kami laksanakan Hakrab ini offline ya, di pelataran Student Center pada tanggal 25 Maret kemarin. Nah, kemudian memang uh, karena pandemi ya, seluruh kegiatan kita bahkan kuliah ya, nah hanya organisasi, kuliah pun di online kan gitu. Kemudian untuk sumber dana ini juga dari sokongan ya, sokongan dari anggota BMKM Unsri. Ya, kalau untuk agenda ya namanya Hakrab, seperti yang teman-teman pahami, Hakrab kita nge-games, kenalan ya, nyanyi-nyanyi ya seperti itulah kira-kira gambaran untuk kegiatannya pada 25 Maret kemarin. Oke, lanjut. Akpro ya. Ini uh, upgrading lah. Ya, simpelnya upgrading yang memang bertujuan untuk menambah wawasan ya, menambah wawasan para staf baru ya, staf magang kalau bilangnya BMKM Unsri ini. Nah, untuk Akpro ini sendiri, upgrading ini sendiri sudah masuk kegiatannya itu sudah bentuknya online gitu. Jadi nggak nggak offline lagi. Jadi benar-benar full upgrading ini kita laksanakan secara online gitu. Yang untuk waktu pelaksanaan bisa teman-teman lihat ya. Itu ada 20 April, 19 Mei, 19 Juli, dan 19 Agustus kemarin. Nah, memang dari kami sendiri pun melihat kita nggak bisa offline ya. Jadi kemarin juga ada penugasan ya. Karena teman-teman staf magang ini sebagian besar ya, hampir sudah 90% itu sudah pulang semua. Jadi memang untuk menambah pemahaman mereka ya, juga kami tambahkan tugas-tugas untuk dikerjakan di rumah gitu. Mulai dari temu tokoh ya. Ini temu tokohnya kami tugaskan agar mereka ini uh, agar mereka menemui toko yang di dekat rumah mereka saja gitu. Entah itu kalau di desa, kepala desa atau lurah atau siapapun yang memang di Waktu toko. pemaparan tersisa 1 menit. Oh, 1 menit ya. Oke, jadi memang kami tugaskan untuk menemui tokoh di sekitar rumah mereka gitu. Oke ya, tinggal 1 menit ya. Selanjutnya itu ada Monef dan pendataan. Ya, ini pendataan ulang ya untuk para staff ya. Kemudian juga monitoring dari staff-staff yang ada di BMKM Unsri, entah itu staf ahli dan staf magang. Ini bisa teman-teman baca ya. Untuk tujuannya sendiri seperti yang teman-teman DPM ketahui ya, bahwasanya ini untuk pendataan, untuk database gitu dari staff yang ada di BMKM Unsri. Maaf, waktu telah habis. Baiklah, Okay. selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab kepada
anggota legislatif yang ingin menanyakan atau menanggapi terkait dengan apa yang telah dipaparkan oleh Kementerian PPSDM, saya persilakan. Silakan Kak Sapri. Ingin bertanya lagi soal LDO yang dilaksanakan oleh PPSDM tadi kan sifatnya orang-orang atau adik-adik yang mendaftar BMKM Unsri. Seperti itu. Nah, apakah ada pure dari delegasi fakultas untuk mengikuti LDO tersebut? Karena waktu dulu kan pernah kita bahas sedikit terkait dengan kebermanfaatan untuk benar-benar KM Unsri kayak itu. Kira-kira gimana itu, Rap? Silakan dipaparkan. Cukup. Baiklah, saya tampung terlebih dahulu. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, baiklah, izin bertanya. Oke, dipersilakan, Kak Livia. Oke, jadi izin bertanya untuk ini perihal keanggotaan yang open recruitment kemarin itu untuk sekarang dari kemarin sampai sekarang itu dari sekian banyak anggota staf BMKM Unsri itu berapa yang sampai sekarang masih bertahan dan masih hadir atau mengikuti agenda-agenda dari yang BMKM Unsri itu laksanakan gitu. Nah, dari sebelum pandemi sampai sekarang gitu. Karena otomatis mungkin banyak yang kurang atau ada yang tetap masih tetap konsisten datang gitu atau yang tidak gitu. Untuk jumlah dari staf-staf yang telah di open recruitment kemarin gitu. Dari Kementerian PPSDM, saya Oke, baiklah, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi untuk pertanyaan dari Pak Ketum tadi, Sapri, bahasanya ya benar mengingat dari untuk kebermanfaatan KM Unsri ya. Nah, jadi kalau untuk LDO sendiri belum dikonsep kemudian untuk seluruh gitu, untuk seluruh KM Unsri. Jadi memang kemarin belum dikonsep gitu, Pak. Jadi kalau untuk yang kebermanfaatan KM Unsri sendiri itu kami rencanakan itu di pelatihan kepemimpinan gitu, Pak, yang memang belum terlaksana gitu. Nah, jadi untuk LDO ini memang latihannya untuk anggota BMKM Unsri, belum masuk ke ranah KM Unsri gitu. Dan insya Allah untuk KM Unsri kami agendakan itu di pelatihan kepemimpinannya tadi, sekolah kepemimpinan gitu. Itu tadi untuk pertanyaan dari Pak Ketum. Kemudian untuk pertanyaan dari Saudari Livia akan dijawab oleh segmen PPSDM ya. Saudari Rosi, kepada Rosi dipersilakan. Berapa sih anggota yang memang sering mengikuti agenda-agenda yang telah kami laksanakan? Kalau sejauh ini yang memang benar-benar bertahan, yang memang benar-benar aktif itu ada sekitaran 30-40 orang. 40 orang anggota staf magang yang memang benar-benar mengikuti agenda dari awal sampai awalnya mungkin banyak ya, mungkin sekitar 50 sampai 60 sampai 70 gitu. Tapi akhir-akhir sudah dari pandemi sampai sekarang itu sudah menurun kayak gitu. Nah, kisaran 30 sampai 40 orang. Banyak sih faktor yang menyebabkan mereka tidak mengikuti agenda. Yang pertama adalah sinyal, yang kuota juga kan. Hal yang seperti itu tidak bisa kita paksakan. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, dipersilakan kepada yang ingin bertanya. Satu baik juga cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas ya. Kebetulan waktu itu hadir di rakernya BMKM Unsri dan ya rapat kerja BMKM Unsri dan kebetulan juga mendengar janji politik dari Menteri PPSDM ya terkait bagaimana pembuatan silabus untuk LDO sampai ke tataran jurusan gitu. Bagaimana KM Unsri 1 gitu. Dan berjenjang. Nah, itu yang coba ingin saya tagih gitu, janji politik dari Kementerian PPSDM.
bagaimana terkait hal itu? Silakan mungkin Kementerian PPSDM untuk menjawab janji politik. Baiklah, dari Kementerian PPSDM agar menanggapi terkait dari pertanyaan yang tadi diberikan. Kalau diperhatikan lagi, mungkin bisa saudara ingat bahwasanya itu harapan ya, bukan janji ya sebenarnya gitu. Harapan dari Presma dan Wapresma bahwasanya PPSDM itu dapat membuat silabus pengkaderan dan LDO se-KM Unsri. Nah, jadi memang sejak dari awal menjabat kami sudah mengkomunikasikan ke fakultas-fakultas bahwasanya dari BMKM Unsri menginginkan harapannya kita ini bisa ada silabusnya gitu kan untuk LDO dan pengkaderan. Nah, jadi upgrading deng, ya upgrading dan LDO. Nah, jadi dan beberapa kali kementerian lain ya itu ada kunjungan atau ada agenda di fakultas PPSDM ikut dengan tujuan untuk menyampaikan bahwasanya kami dari BMKM Unsri ingin membuat silabus itu tadi gitu. Nah, untuk silabusnya sendiri belum selesai gitu. Untuk silabusnya belum selesai kami buat. Itu. Berarti sudah ada kerangka ya Kang terkait silabus yang telah dibuat supaya memang sebenarnya kan ada beberapa tahapan untuk hasil eksekusi. Mungkin hari ini baru sebatas koordinasi dan karena memang belum selesai, harapannya nanti entah pasca dari progress report atau apapun lah itu, atau sekarang juga bisa sama-sama mendengar dari kerangka silabus itu. Silakan Kang. Oke, benar ya. Seperti yang kami sampaikan tadi, bahwasanya untuk silabus ini belum kami rampungkan, dan insya Allah ketika rampung nanti akan kami share ke teman-teman DPM. Ya, mungkin ada masukan juga ya terkait silabus ini, karena memang dari DPM pun ada harapan besar ya terhadap silabus ini, bahwasanya ada materi tentang undang-undang BMK, undang-undang KM Unsri gitu kan. Ya, agar teman-teman mahasiswa yang berorganisasi di fakultas itu paham gitu, paham tentang undang-undang KM Unsri. Baik, perkenalan ya, nama saya Muhammad Yuda Satria, Aksi Ekonomi. Izin bertanya kepada Bapak Menteri dan Ibu Sekretaris Menteri ya, bagaimana langkah-langkah atau tahapan yang saat ini PPSDM BMKM Unsri lakukan ya untuk menjaga bagaimana PPSDM di fakultas itu tetap terjaga. Bukan hanya tentang menjaga bagaimana internal BMKM Unsri ya, namun lebih dari itu bagaimana menjaga bagaimana PPSDM yang ada di organisasi-organisasi seperti BO, UKM atau lain sebagainya, maupun mahasiswa-mahasiswa yang ada di fakultas tingkat dasar kan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana atau upaya apa yang dilakukan oleh BMKM Unsri ya hingga saat ini untuk menjaga jumlah staf. Karena kita tahu regenerasi tahun mendatang sangat dikhawatirkan memang jika memang SDM yang memiliki kemampuan dan kepiawaian dalam hal ilmu tentang eksekutif ya itu minim. Sedangkan yang kita harapkan bagaimana penerus-penerus ini berasal dari para staf-staf ya. Nah itu bagaimana hingga saat ini upaya yang dilakukan selama masa pandemi ini. Mungkin cukup sih. Terima kasih pertanyaannya. Baiklah, pada Kementerian PPSDM kami persilakan. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya tadi, Saudara Yuda Satria. Jadi upaya kami ya untuk menjaga ya PPSDM di KM Unsri. Kami ketika mulai pandemi dan ketika sudah mulai staf-staf ini pulang ke rumah karena memang diharuskan untuk pulang dikarenakan pandemi dari pihak Unsrinya sendiri, kami langsung membuat rapat se-PPSDM se-Unsri, bagaimana kemudian
nasib dari PPSDM ini gitu kan. Bagaimana nasib dari staff ini. Nah, uh, kami laksanakan rapatnya pun online ya, karena memang sudah tidak memungkinkan pada waktu itu untuk offline. Dan alhamdulillah ternyata memang dari laporan-laporan PPSDM di fakultas pun tidak jauh berbeda dari apa yang sudah kami rancang ya di BMKM Unsri untuk kemudian bagaimana kita menanggapi uh, pengkaderan yang online ini, mulai dari upgrading-nya sudah kita fleksibelkan gitu kan dengan online, mulai dari kegiatan-kegiatan kecil-kecil di grup-grup BEM gitu, laporan-laporan mereka seperti itu. Dan memang sebenarnya itu juga tempat sharing untuk PPSDM se-Unsri, bagaimana mungkin dari fakultas ini ternyata ada ide yang bagus yang kemudian memang bisa diterapkan di fakultas lain gitu. Nah, jadi itu salah satu kami ya, dan harapan besar kami bahwasanya itu dapat memunculkan ide-ide baru ketika pengkaderan ini dilakukan secara online gitu. Kalau untuk yang PPSDM se-Unsri tadi. Nah, kalau upaya-upaya yang kemudian memang menjaga kualitas dari staff ya, yang memang nantinya akan di kabinet yang baru ya. Nah, itu juga menjadi khawatiran yang sangat besar dari kami pribadi ya, dari PPSDM. Oke, kita laksanakan upgrading. Kita laksanakan upgrading ini secara online. Nah, yang menjadi kekhawatiran kami adalah pengalaman mereka di lapangan. Itu. Karena dari pengalaman saya, kebanyakan memang dapat ilmu itu di lapangan ketika menjadi panitia ini, menjadi panitia itu, PJ ini dan PJ itu. Nah, jadi memang sangat besar kekhawatiran kami ini karena teman-teman dari staff ini belum punya pengalaman itu karena kegiatan perdana mereka adalah hakrab. Panitia mereka yang mereka jadi panitia itu hakrab gitu. Itu yang memang benar-benar kekhawatiran kami. Nah, untuk sejauh ini kami juga masih belum menemukan gitu karena bagaimana mereka mendapatkan pengalaman untuk menambah kemampuan mereka di lapangan yang kemudian memang jikalau ya pandemi ini sudah tidak ada dan kita sudah kembali normal lagi, mereka kebingungan, kagok gitu bagaimana melaksanakan tugas ini, bagaimana melaksanakan tugas itu. Dan memang alhamdulillah kemarin agenda PK2 walaupun tidak seluruhnya panitia itu dapat hadir ya, tapi PJ-PJ-nya pun hadir ya. Ada beberapa memang staf magang ya yang memang menjadi panitia yang mereka bisa mengambil sedikit banyaknya ilmu menjadi panitia gitu. Nah, untuk pengalaman mereka, untuk menambah pengalaman mereka mungkin yang akan dari PPSDM KM Unsri ya untuk internal ya, untuk staf internal KM Unsri mungkin akan kami laksanakan sharing ilmu, ya, sharing misal nih di acara apa aja nih hal-hal yang memang perlu diperhatikan oleh teman-teman staff ini. Jadi ketika mereka nanti jadi PJ acara dan PJ-PJ lainnya, mereka walaupun tidak langsung gitu kan dapat pengalaman di lapangan dan triknya gitu ketika nanti menghadapi masalah yang seperti ini dan seperti itu. Nah, dan juga memang saya sangat membuka ya, jikalau nanti di kabinet selanjutnya teman-teman dari kabinet selanjutnya untuk mengajak saya kembali memikirkan bagaimana nasib dari staf ini karena saya sendiri merasa belum maksimal untuk menambah pengalaman teman-teman staf ini. Baik, izin mengenai fungsi dari DPM
sendiri berbicara akan bahwa memang fungsi PPSDM itu bukan hanya di ranah internal, bukan hanya fungsinya di ranah BEM itu sendiri, tapi memang mencakup ada untuk KM Unsri. Nah, untuk di kabinet ini kami mencoba untuk merangkul terkhususnya untuk PPSDM BEM fakultas gitu. Nah, pas di awal pandemi kemarin sudah kami lakukan rapat dengan PPSDM BEM fakultas gitu. Nah, BEM fakultas Unsri. sudah sekitar 4 kali lakukan diskusi kita mengubah sistem kita dari yang kemarinnya memang offline, sekarang tiba-tiba ada pandemi, kita harus mengubah sistem. Kita harus bisa berpikir cepat, kita harus bisa berinovasi bagaimana sih agar program yang memang sudah kita rencanakan, sudah kita rakerkan itu berjalan dengan semestinya. Oke, baiklah. Terima kasih dari Kementerian PPSDM. Untuk Kementerian Pinpal, silakan untuk mempersiapkan terlebih dahulu. Dari Kementerian PPSDM untuk memberikan closing statement terkait dari persilakan. Terima kasih banyak kepada DPM KM Unsri yang telah melaksanakan progress report ya. Terima kasih banyak juga kepada para panitia yang telah menyusun agenda kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Kami juga mohon maaf dari Kementerian PPSDM karena tidak seluruhnya tersampaikan tadi ya, karena waktu ya. Mohon maaf banyak. Tapi teman-teman silakan baca ya, karena memang sudah disampaikan PowerPoint-nya. Kemudian jikalau memang ada nantinya ke depan ada saran-saran, kritik-kritik, kami dari PPSDM menerima ya, kami buka pintu atas saran dan kritik untuk kedepannya PPSDM ini bagaimana gitu. Mungkin cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada Kementerian Pinpal, apakah sudah siap untuk menyampaikan materinya? Siap. Oke, dipersilakan. Waktunya 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan mungkin terlebih dahulu saya Thaibah Munawwaroh sebagai Menteri dari Pinpal dan ada teman saya Yulia Nurlita sebagai Sekretaris Kementerian. Baiklah, saya akan langsung saja memulai presentasi dari beberapa program kerja yang telah kami laksanakan. Yang pertama itu ada oprek, proses pengrekrutan anggota baru BEM KM Unsri wilayah Palembang. Oprek ini terlaksana pada tanggal 19 sampai 27 Februari. Indikator pencapaian pelaksanaan perekrutan di beberapa fakultas di wilayah Palembang. Presentasi keberhasilan 70%, penggunaan dana 340.000 dari Kaswilpal, evaluasi kurangnya koordinasi dan banyak terfokus pada agenda lain. Untuk kedua, bedah sekret, kegiatan pembersihan dan penataan sekretariat BEM KM Unsri Wilpal. Tujuannya menciptakan suasana sekret yang nyaman bagi setiap anggota. Persentase keberhasilan 80%, waktu pelaksanaan 22 Maret, evaluasi kurangnya partisipasi, penggunaan dana 187.000 sebagai kas internal kementerian. Selanjutnya itu ada kelas magang. Kelas magang berupa diskusi online live yang mendatangkan ahli di bidang ilmu tersebut. Ini kami ada 3, tetapi ada 2 di awal sebelum Juli dan satunya ada di bulan Juli. Kelas magang 1 5 April, kelas magang 2 19 April. Indikator membentuk militansi dan profesionalisme staf magang, persentase keberhasilan 85%, penggunaan dana tidak ada, evaluasi, pengumuman ke staf yang terlalu mendadak dan banyak staf yang sudah berada di daerah dan membuat sulitnya mengakses aplikasi live. Selanjutnya itu Sabtu Sehat. Sabtu Sehat ini kegiatan olahraga yang dikoordinasi oleh Perkementerian atau Biro yang melakukan dengan secara bergilir setiap 1 bulan sekali. Ini Sabtu Sehat terlaksana pertama kali tanggal 24 Maret dibawakan oleh Kementerian Kremapal. Tapi untuk selanjutnya karena di
kita ketahui, kita tidak boleh beraktivitas di luar dan tidak boleh melakukan perkumpulan, maka Sabtu Sehat ini kami belum ada lanjutan untuk selanjutnya. Jadi baru sekali saja. Indikator pencapaian terciptanya hubungan silaturahmi olahraga bersama punggawa maupun jajaran. Persentase keberhasilan 75%, penggunaan dana 50.000, kas kremapal. Yang selanjutnya ini dari bulan Mei, kelas magang yang ketiga, yaitu Minggu 3 Mei, presentasi keberhasilan 85%, evaluasi pengumuman terlalu mendadak, banyak staf yang sudah berada di daerah. Milad Sekret, kegiatan sharing online mendatangkan pemateri. Sasaran seluruh anggota BMKM Unsri wilayah Palembang, 10 Juni 2020, presentasi 85%, evaluasi kurangnya partisipasi staf dalam agenda, inspiring class, diskusi online, memberikan pengetahuan dan motivasi. Maaf sebelumnya. Nah, ya, saya takutkan slide-nya tidak mengikuti. Selanjutnya inspiring class, kegiatan diskusi online live yang mendatangkan pemateri dan memberikan pengetahuan dan motivasi kepada staf magang. Sasaran seluruh staf magang BMKM Unsri. Waktu pelaksanaan 15 Juli 2020, evaluasi penyebaran pamflet dan pembumbingan H-1 mengalami keterlambatan dikarenakan narasumber yang sulit dihubungi, keberhasilan 75%. Diskusi online memberikan pengetahuan kepada sasaran sebagai mahasiswa umum. Diskusi online 1, 30 Mei, itu tentang kesehatan mental. Diskusi online 2 Agustus, mengenai self-care. Keberhasilan 75%, evaluasi lamanya konfirmasi dari pihak narasumber membuatnya terhambat sehingga acara menjadi lama. Kelas Pinpal, diskusi online via WA Group yang mendatangkan ahli di bidang materinya, sasaran ahli dan staf magang BMKM Unsri Wilpal, kelas Pinpal 1, Jumat 5 Juni, Pinpal 2, 23 Agustus, persentase keberhasilan 80%, evaluasi kurangnya partisipasi staf dalam agenda, kurangnya koordinasi pihak humas antara narasumber dan panitia. Perlu diketahui kelas magang 1 itu mengenai kelas administrasi, kelas Pinpal 1 mengenai administrasi, dan kelas Pinpal 2 itu mengenai manajemen acara. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya yaitu tanya jawab kepada anggota legislatif dari DPM KM Unsri yang ingin memberikan tanggapan terkait dari presentasi dari Kementerian Pinpal. Saya persilakan. Baiklah, izin bicara. Baiklah, silakan Kak Novika. Oke, jadi terima kasih untuk Kementerian Pinpal. Perkenalkan saya Lipa Sapitida di Fakultas Ekonomi. Jadi Pinpal ini ibaratnya itu PPSDM-nya Palembang ya. Jadi ada beberapa hal ingin saya tanyakan untuk Pinpal. Yang pertama itu mungkin belum dijelaskan tadi. Saya ingin menanyakan apakah beda antara open recruitment dari Palembang dan open recruitment staf dari Indralaya kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, adakah koordinasi atau mungkin komunikasi antara PPSDM yang di Indralaya dengan Pinpal yang di Palembang? Karena saya membaca laporan kerja itu tidak tertulis bahwa situ ada koordinasi ya. Otomatis saya menyimpulkan bahwasanya ini hanya untuk berbeda gitu antara PPSDM Indralaya dan Pinpal di Palembang gitu untuk open recruitment-nya kayak gitu. Kemudian untuk sampai sekarang berapa sih jumlah dari staf magang yang ada di Pinpal itu sendiri, yang ada di Palembang khususnya gitu, di lingkungan Palembang setelah semenjak pandemi ini kayak itu. Ada berapa staf magang yang ada di Pinpal sekarang kayak gitu. Itu saja sih untuk pertanyaan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, kita jawab dulu karena di sini ada 3 pertanyaan kepada Kementerian Pitpal. Saya persilakan untuk menjawab. Terima kasih dari Saudara Novika pertanyaannya. Baiklah, saya akan satu persatu ya pertanyaannya itu. Dari Oprek, Open Recruitment ini gabung sama Indralaya. Dari pengkonsepan itu Indralaya, PPSDM Indralaya, yang dimaksudkan ini adalah kami ikut melakukan penyaringan dari mahasiswa yang ingin bergabung dalam BEM. Karena kalau hanya PPSDM itu hanya cangkupannya di wilayah Indralaya, sedangkan untuk di Palembang itu memiliki 5 kampus yang berbeda. Jadi cukup memakan waktu cukup banyak dari itulah yang menjadi pembeda antara oprek. Tetapi untuk pelaksanaan seperti LDO, kami tetap mengikuti dari PPSDM. Di bagian penyaringan mahasiswa, hanya itu saja pembeda. Untuk koordinasi antara PPSDM dan Pinpal, PPSDM dan Pinpal itu selalu berkomunikasi ya, di mana yang menjadi pembeda hanyalah ranah kalau PPSDM itu dia hanya mengambil dari fakultas yang ada di Indralaya. Sedangkan kalau Pinpal itu yang fakultas kami mencakup wilayah Korwil BEM fakultas yang ada di Palembang. Dan juga kalau di bagian kampus kan juga berbeda. Kalau Indralaya hanya 1 kampus, di Palembang ada 5 kampus. Jadi untuk koordinasi kami tetap melakukan koordinasi untuk setiap kegiatan, proker. Selanjutnya itu staf magang. Kalau staf magang di wilayah Palembang itu sendiri ada 23 staf. Baik itu dari sebelum pandemi sampai sekarang itu ada 23 staf. Izin menanggapi? Oke, silakan Kak Agung Prakoso. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Prakoso dari fraksi FISIP. Saya ingin bertanya kepada Pinpal ya, bagaimana pemaksimalan dari sekretariat BEM di wilayah Palembang, terkhususnya ketika dalam kondisi kita melaksanakan aksi-aksi di kota Palembang. Karena seperti yang kita ketahui, untuk mencapai Indralaya itu cukup jauh gitu kan. Nah, saya melihat bahwa saya ingin bertanya bagaimana sih sebenarnya pemaksimalan dari pemanfaatan sekret ketika kita melaksanakan aksi-aksi di Palembang itu sendiri. Terima kasih. Baiklah, saya ingin menanggapi dari Saudara Agung tadi ya, mengenai cara memaksimalkan sekret. Karena sekretariat wilayah Palembang itu dipegang oleh Pinpal, maka kami cara memaksimalkannya seperti melakukan rutinitas piket sekret itu 1 hari kan, seperti 1 kementerian. Dikarenakan di wilayah Palembang itu ada 3 kementerian dan 2 biro, jadi dimaksimalkan piket. Selanjutnya kami juga mengadakan agenda rutin seperti Sabtu Sehat dan agenda rutinitas lain untuk meramaikan sekret. Memaksimalkan saat aksi ini mungkin maksudnya saat aksi biasanya wilayah sekretariat BEM KM Unsri yang di Palembang itu sebagai titik kumpul. Dan itu biasanya ada salah satu dari anggota atau salah satu dari koordinator atau yang sudah berjaga di Sekret Palembang dan sudah berkoordinasi dengan kami. Jadi kami juga membuka dan selalu terbuka untuk teman-teman wilayah yang berada di Indralaya seperti ingin izin mengumpulkan massa, seperti mengkoordinasikan, seperti itu. Boleh menanggapi ya sebagai masukan saja ya. Bahwa sebaiknya untuk sekretariat di Palembang, kami harap bisa dimaksimalkan fungsinya, terutama ketika pada masa aksi gitu kan.
Pertama, tidak hanya sebagai titik kumpul, tetapi juga titik aman, safe point bagi kawan-kawan ketika aksi. Karena beberapa kondisi aksi tentu tidak bisa kita tidak sesuai dengan keinginan kita gitu kan. Bisa saja ada kemungkinan chaos atau segala macamnya, sehingga kami berharap sekretariat di Palembang itu bisa dimaksimalkan sebagai titik aman kita, safe point kita kalau sewaktu-waktu terjadi aksi yang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat aksi. Mungkin itu saja sih, dimaksimalkan nanti bersama dengan Kementerian Polpro dan lain-lain. Terima kasih. Baiklah, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Kita dari fraksi FKIP mau bertanya untuk Kementerian Pemberdayaan Internal Palembang ya. Tadi kan di LPJ kalian itu ya ada dana yang memakai kas wilayah Palembang dan ada dana yang memakai kas internal kementerian. Nah, untuk dana yang kas wilayah Palembang, apakah kalian punya bendahara lagi di Palembang atau bagaimana untuk mencairkan kas yang wilayah Palembang? Oke, dari Kementerian Pinpal untuk menjawab. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Kas wilayah Palembang itu sendiri dipegang oleh bendahara ya. Kalau dalam lingkup BEM di wilayah Palembang, Unsri Palembang itu kan ada 3 kementerian dan 2 biro. Nah, 2 biro itu ada Biro Kominfo dan Perekonomian. Jadi Biro Perekonomian yang menjadi bendahara di wilayah Palembang. Selanjutnya tadi ada yang bertanya tentang bagaimana proses pencairan ya. Untuk proses pencairan sendiri, kalau dari wilayah Palembang, seperti BEM-KM Unsri pada umumnya, mengajukan proposal dan langsung ke bagian perekonomian tadi, perekonomian. Karena tugas biro ialah juga sebagai ranahnya sebagai internal. Mungkin itu saja. Oke, baiklah. Terima kasih atas jawabannya terkait dengan kas wilayah Palembang dan juga kas kementerian tadi. Kepada Kementerian Pinpal untuk memberikan closing statement terakhir sebelum akhirnya dilanjutkan ke Kementerian Purwakarta. Pada Kementerian Pinpal, kami persilakan. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa. Mungkin demikian dari beberapa program kerja yang telah kami laksanakan, dan harapannya ke depannya dapat program kerja lainnya juga dapat terlaksana dengan dan dapat mencapai presentasi yang kami inginkan. Terima kasih juga atas masukan-masukan dan saran dari teman-teman DPM sekalian juga. Mungkin sekian closing statement dari saya. Mungkin jika ada salah kata saya mohon maaf, dan apabila saya salah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kementerian Purwakarta untuk memberikan progress report-nya, kami persilakan diberi waktu 10 menit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan DPM izin bicara dengan segala hormat tanpa mengurangi rasa hormat teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Oke, Kementerian Purwakarta Pemuda Olahraga dan Kreativitas Mahasiswa untuk saat ini amanah diberikan kepada Firman selaku Menteri dan bersama Durani Balkis sebagai Sekretaris Menteri Purwakarta itu sendiri. Kalau mau lihat ada di sana, dan langsung saja tanpa berpanjang lebar. Jika bicara tentang program kerja, mungkin dari awal pemetaan program kerja sampai kemudian kita sampai ke tahap ini ataupun titik ini ada beberapa penyesuaian program kerja yang kita laksanakan. Nah, harapannya
apa biar kondisi pandemi ataupun COVID-19 ini tidak menyurutkan semangat kita dalam menjalankan amanah yang telah diberikan. Nah, untuk Porakrema itu sendiri, pertama itu dimulai dari kerjasama terkait sponsorship Toracino. Hal ini dilakukan untuk mensupport agenda yang akan nantinya kami jelaskan pada kegiatan bazar makanan. Nah, kegiatan kolaborasi atau sponsor Toracino ini juga, deskripsi mungkin sama-sama kita baca, ditujukan untuk meluas jaringan kerjasama dengan sponsorship yang ingin ikut serta dalam kegiatan kampus yang dinaungi oleh BMKM Universitas Sriwijaya. Sasaran, sponsorship, dan mahasiswa KM Unsri keseluruhan. Dan ini sebenarnya tertuju pada setiap kantin-kantin yang ada di fakultas, masih 10 fakultas di Unsri. Waktu pelaksanaan ini dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 12 Februari tahun 2020. Ini indikator pencapaian terlaksana kerjasama yang saling menguntungkan dari kedua belah pihak. Persentase 100%, evaluasi di sini tidak kami tuliskan karena secara langsung adalah kegiatan ini langsung kerjasamanya dengan Toracino. Penggunaan dana dan sumber dana 0 di sini dalam artian memang support dana itu diberikan secara langsung dari pihak Toracino kepada kami. Oke, lanjut. Yang selanjutnya itu komunikasi Porakrema se-Universitas Sriwijaya. Nah, pada saat diadakannya pemetaan program kerja pada awal kemarin, kita mencita-citakan akan diterbitkanlah sebuah komunitas olahraga tingkat Universitas Sriwijaya. Nah, lantas kemudian forum komunikasi Porakrema inilah yang menjadi langkah awalnya. Tapi kita harus langsung membentuk komunitas olahraganya karena tidak sesimpel dan semudah itu proses administrasinya, dan juga pemenuhan dari persyaratan menjadi sebuah komunitas juga tidak sesimpel dengan membentuk sebuah forum. Nah, forum ini ditujukan mendata mengumpulkan atlet-atlet UNSI sebagai wadah menampung pembinaan atau coaching. Langkah awalnya ini dengan menjalin hubungan baik dengan fakultas masing-masing, 10 fakultas yang ada di Unsri. Sasaran seluruh atlet mahasiswa yang ada di Universitas Sriwijaya. Waktu pelaksanaan ini sudah sempat dilakukan pertemuan pada bulan Februari, tepatnya tanggal 11 Februari 2020, dan persiapan 5 Bandung itu di tanggal 17 Februari 2020. Indikator terrealisasinya forum komunikasi dan komunitas bersama atlet. Presentase keberhasilan 85%. Di sini kami catatkan. Evaluasi pasifnya dalam komunikasi di grup, evaluasi terkhusus tidak terkena beberapa bulan yang lalu akibat pandemi 19, yang mana perkuliahan dipercepat peliburan akademiknya. Penggunaan dana di sini 33.000 sumber dana BEM Unsri dan Rektorat Unsri. Lanjut ke Liga Mahasiswa, deskripsi kegiatan mungkin sama-sama bisa baca karena kita di sini menghemat waktu. Tujuan atlet sebagai wadah non dengan pembinaan coaching sebagai membawa atlet kelima sebagai perwakilan Universitas Sriwijaya. Sasaran seluruh atlet mahasiswa yang ada di Universitas Sriwijaya. Waktu pelaksanaan itu 19 Februari. Dan seleksi mahasiswa yang dikirimkan pada lima badminton 20-21 hari. Nah, terkait persentase keberhasilan 85%, di sini kami tuliskan karena kegiatannya memang terlaksana, tapi ada kendala lain yang dalam proses penyeleksian, dalam proses pengiriman atlet-atlet yang sudah kita lakukan seleksi. Hingga kemudian kegiatan ini secara indikator penilaian atau persentase keberhasilannya kami tuliskan 85% di sana. Evaluasi sama pasif dalam komunikasi, evaluasi terlaksananya beberapa bulan yang lalu akibat pandemi, yang mana pergian percepat peliburan akademiknya serta kurangnya stabil konsistensi pendanaan dari rektorat. Ya, salah satu evaluasi kita di situ juga. Penggunaan dana dan sumber itu 100.000 dari Kas BEM dan juga Rektorat Unsri. Seminar kepemudaan. Nah, deskripsi itu mungkin
secara singkat bisa kita baca dengan seksama dari PPT yang telah saya tampilkan. Tujuan di sana ialah mengedukasi mahasiswa milenial melalui seminar kepemudaan yang diisi oleh para pembicara hebat yang kita datangkan. Oke, sasaran kegiatannya ialah mahasiswa Universitas Sriwijaya. Waktu pelaksanaan pada tanggal 5 Maret tahun 2020. Persentase keberhasilan 100%, evaluasi, kesalahan teknik, dan miskomunikasi para pengisi acara atau MC. Nah, ini ada beberapa hal yang kemarin menjadi evaluasi juga di kegiatan tersebut. Penggunaan dana 59.139.000 ya, ini maksudnya ya, agak typo, kurang 0, maaf. Sumber dana dari PT Bukit Asam. Selanjutnya e-sport competition. Nah, sebenarnya kita telah menjalin kerjasama dengan PTBA yang kemudian kami menyelipkan beberapa program kerja, diantaranya ialah e-sport competition agar bisa mensupport dari segi pendanaan dan kemudian agenda ini bisa terjalankan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mewadahi kompetensi para pecinta games online, karena secara tidak langsung game online akhir-akhir ini waktu itu banyak digemari. Yang kita adakan e-sport di bidang Mobile Legends. Sasaran seluruh mahasiswa tadi, waktu pelaksanaan 5 Maret tahun final. Pelaksanaan sebelumnya ada juga babak eliminasi seperti itu. Evaluasi kekurangan SDM panitia dan pengetahuan teknis di lapangan pada pelaksanaan game. Ya, mungkin di sini ada beberapa peraturan yang belum familiar di mata panitia untuk penyelenggaraan. Penggunaan dana 15 juta sekian ditambah 850.000 pada babak eliminasi e-sport dengan total 16.096.000. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya Durani Balkis. Selanjutnya kami ada bazar. Bazar itu ada beberapa kegiatan yang digabungkan dari acara PTBA yang sudah disebutkan oleh rekan kerja saya Firman dan seminar kepemudaan. Di sana dari salah satunya dari kerjasama Toracino. Jadi kami mengadakan bazar makanan minuman sih seperti itu untuk mempromosikan produk. Maaf sebelumnya waktu pemaparan. Waktunya habis. Waktunya habis. 1 menit. Masih. Oh, 1 menit. 1 menit, Kis. Lanjut. Oke. Jadi dipercepat aja ya teman-teman ya. Bisa dilihat di PPT kita bahwa secara deskripsinya seperti itu. Kalau tujuannya juga untuk promosi dan promosi produk usaha mengembangkan wirausaha yang ada. Pelaksananya 5 Maret 2020. Pencapaian presentasi keberhasilan 100%. Selanjutnya ada FYI atau baik program, yaitu informasi-informasi yang telah tersalur dalam bentuk pamflet di dalam IP. Itu pelaksanaannya itu ada pada tanggal 9 April 2020 dan 28 Mei 2020. 9 April itu ada pengumuman selamat atas tim UNSI runner up dalam kejuaraan intelijen. Sedangkan 8 Mei 2020 itu merupakan tips saat berpuasa di kala pandemi. Sasarannya adalah seluruh mahasiswa industri dan pencapaiannya adalah 100%. Maaf sebelumnya untuk pemaparan waktunya telah habis. Yang akan selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mohon maaf sebelumnya. Ya, oke. Ada 4 materi ya. Baik. Oke, baik. Oke. Terima kasih moderator. Oke, terima kasih dari Kementerian Proakrema yang telah memaparkan terkait progress report yang telah dilakukan. Selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab bagi anggota legislatif dari DPM KM Unsri untuk memberikan tanggapan terkait dari pemaparan yang disampaikan oleh Kementerian Proakrema. Saya persilakan. Saya dari Dipa Sapitri, dari Fakultas Ekonomi ingin bertanya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, perihal itu forum
Forum apa tadi? Forum Yang ada badminton. Iya, yang ada badminton tadi. Nah, mau menanyakan sejauh ini progres itu sudah sampai mana perihal forum itu? Kemudian yang kedua itu perihal kan dana yang ada di Pora Krema ini kan mengeluarkan uang banyak gitu. Nah, ingin menanyakan itu berapa sih total dana yang masuk gitu, kemudian dana yang keluar yang sekarang. Izin bicara, sorry tadi nyala karena Yes. saya pertama kami ingin mengapresiasi ya dari Pora Krema ya, terutama di pelaksanaan e-sport karena berhasil menggait perusahaan besar seperti PTBA. Itu kami apresiasi sekali. Nah, yang kedua kami ingin mempertanyakan perihal ini, apa namanya? Perihal rencana di Selasar Sriwijaya ke depannya. Untuk Selasar Sriwijaya ke depannya di tengah pandemi ini pelaksanaannya nanti seperti apa? Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, dipersilakan kepada Kementerian Pora Krema. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Izin menjawab kawan-kawan. Untuk pertanyaan pertama, ini terkait mengenai forum komunikasi ya, tepatnya. Yang kurang lebih saat momentum itu ialah membahas terkait badminton. Nah, sebenarnya kalau ditanyakan progres, sebenarnya bukan progres badmintonnya, tapi terkait forum komunikasinya yang bisa kami jawab. Karena untuk progres badmintonnya itu kan persiapan 5, bahas di forumnya. Jadi saat itu kita membahas tentang badmintonnya. Nah, kalau terkait progres untuk forum Pora Krema itu sendiri, di awal kita berjalan dengan lancar ya. Semua terkait gerakan dari komunitas agar bisa mencapai cita-cita kita, agar bisa terinisiasinya terbentuk tim olahraga Unsri itu sudah berjalan. Nah, tapi kendalanya itu di beberapa bulan terakhir, di mana komunikasi kita dan juga pembahasan di sana juga kurang aktif dengan fakultas-fakultas masing-masing. Nah, kalau terkait progres di sini baru mencapai belum berapa persen, kalau bisa dikatakan 65% itu bisa dicapai untuk 60 sampai 80% bisa dikatakan seperti itu terkait progresnya ya. Nah, tinggal nanti bagaimana ke depannya kita direncanakan untuk membangun kerjasama kembali dengan Pora Krema tingkat fakultas, 10 fakultas, agar kemudian bisa mengkomunikasikan terkait kerjasama di bidang Pora Kremanya itu sendiri, baik itu di bidang olahraga, itu nanti akan berhubungan dengan kegiatan secara offline atau kegiatan-kegiatan semacam seminar atau online yang melibatkan teman-teman yang ada di fakultas di Universitas Sriwijaya. Itu untuk pertanyaan nomor 1 ya. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2. Pertanyaan 2, kalau saya tidak salah tangkap, terkait total dana masuk dan total dana keluar. Karena mengingat dana yang dikeluarkan dari Kementerian Pora Krema itu sendiri tidak bisa dibilang kecil kan, sudah bisa dibilang dana yang begitu besar. Nah, untuk total secara keseluruhan saya tidak bisa menyebutkan secara rinci ya, karena itu semua kita dipegang oleh bendahara kabinet. Dan takutnya kalau saya sampaikan takutnya salah. Tapi secara umum di laporan kita kan sudah dibuat itu anggaran dananya. Nah, kurang lebih total kegiatannya ialah total dari seluruh kegiatan yang sudah kita laporkan. Nah, untuk totalnya saya belum bisa sebutkan, takut salah karena di situ kita buat satu-satu, tidak dibuat secara keseluruhan totalnya. Mungkin nanti kalau ada tambahan dari Durrani Balkis, kalau menyimpan rekap keseluruhannya bisa dijawab. Tapi saya rasa sudah secara gamblang di situ disebutkan setiap agenda kementeriannya. Mungkin kalau memang diperlukan dan sangat-sangat perlu diketahui, bisa kita totalkan nantinya. Karena kita tidak memiliki rekap keseluruhannya. Totalkan saja dari laporan yang sudah kita cantumkan di situ. Nah, yang ketiga, itu pertanyaan terkait rencana akhir kegiatan ya.
rencana agenda Selasar. Terima kasih Mas atas apresiasinya. Tapi untuk rencana Selasar itu sendiri baru kita konsepkan ya. Di Selasar itu bagaimana Selasar ataupun Festival Muas Doki nanti bisa terlaksana. Karena mengingat ada beberapa poin yang menjadi dasar pemikiran kami untuk menyesuaikan agenda. Karena di sini kondisinya sudah sulit untuk melakukan agenda secara langsung dalam tanda kutip, sama halnya dengan beberapa kegiatan yang ada di beberapa tahun sebelumnya. Nah, jadi di sini kami petakan terkait agendanya dulu. Apakah nanti akan berlangsung secara online, apakah nanti berlangsung secara offline, atau malah dibuat semi online. Seperti itu kawan-kawan. Nah, untuk pelaksanaannya itu sendiri, sejauh ini pemetaan kami, kalau tidak di akhir bulan Oktober, itu di awal November. Tapi ini teman-teman, ini baru sebatas konsep, belum keputusan final dari kami, karena ini ditanyakan, jadi kita bisa jawab sampai situ dulu kawan-kawan. Cukup dari saya untuk ketiga pertanyaan. Terima kasih. Kalau ada tambahan dari Durani Balkis selaku Sekretaris Menteri, silakan ditambahkan. Baik, kalau dari teman-teman pertanyaannya itu berapa pemasukan dan pengeluaran. Kalau pemasukan yang lebih detailnya ada di bendahara Benkap. Tapi kalau bisa kita lihat dari keseluruhan kegiatan itu, pengeluaran dari Pora Krema itu berjumlah 90.487.000. Itu untuk pertanyaan pertama. Dan pertanyaan yang kedua juga dari Mas Agung ya, Kak Agung. Itu kegiatan Selasar itu kemungkinan besar sudah punya konsepan bakalan semi atau online dari beberapa kementerian seperti itu baru gambaran besar dari kami. Oke sih, cukup. Baiklah, terima kasih kepada Kementerian Kremapal terkait tadi jawaban dari tanggapan yang diberikan. Oke, baiklah kepada anggota legislatif lain yang ingin menanyakan terkait dari apa yang disampaikan oleh Kementerian Krema, kami persilakan. Baiklah, saya mau bertanya terkait tadi kan di beberapa agenda Pora Krema itu ada yang menggunakan dana rektorat. Sekitar ada yang 100.000, ada yang 33.000. Itu kalian LPJ-an ke rektorat atau bagaimana? Soalnya kan sumbernya dari rektorat gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu mungkin nanti dijawab sama bendaharanya. Mungkin yang pertama itu dulu. Jawab ya. Silakan untuk Kementerian Krema untuk memberikan jawabannya terkait tanggapan yang diberikan oleh Kak Feby Trimeneta. Jadi untuk dana yang kecil-kecil yang 100.000 itu kalau tidak salah di kegiatan apa ya? Oh, sebenarnya itu dari kas BMKM Unsri. Nah, dapatannya dari kegiatan kas dapatnya dari ada dari rektorat itu karena ada beberapa agenda yang memiliki dana lebih untuk menutup itu. Jadi sebenarnya itu mungkin yang dimaksud dari Sekretaris Pora Krema mencatatkan dana yang maksud dari rektorat itu dana yang seperti itu. Karena contoh ya, di situ ada kegiatan Hari Kemerdekaan yang 1 juta juga, itu mengambil dana yang dari kegiatan podcast. Nah, jadi seperti itu mungkin yang dimaksudkan dari Sekretaris BMKM, Sekretaris Pora Krema itu adalah maksudnya seperti itu. Tapi secara umum yang kegiatan yang 100.000, yang 33.000 itu adalah dana dari kas kabinet, kas BEM ya sebutannya. Ya seperti itu kurang lebih. Baiklah, terima kasih jawabannya terkait dari tadi pertanyaan mengenai dana yang ada ditulis dari dana rektorat. Oh sorry, untuk pelaporannya bukan ke rektorat ya, ke BEM, ke bendahara BEM tadi. Sempat ditanyakan belum terjawab. Ya. Oke. Baiklah, apakah ada lagi anggota legislatif? Menanggapi ya, lain kali mungkin ya, untuk kan bisa dipisah berapa menggunakan dana rektorat, berapa menggunakan dana
kas BMKM Unsri gitu. Nah, jadi kan tidak miskomunikasi. Siapa tahu yang baca ini tidak paham gitu. Terima kasih. Iya, Oke. benar sekali. Terima kasih masukannya, Mbak. Oke, tadi Kak Sapri mungkin ingin bertanya. Jadi yang ingin saya tanyakan itu, apakah penjaringan dan pemberdayaan atlet-atlet DKM Unsri sama halnya dengan atlet-atlet yang ada di program studi penjas gitu Pak. Kalaupun untuk standarisasi atlet gitu Pak, tentunya apakah di banyak yang diambil dari anak-anak penjas ataupun dari dinas dari Kementerian Purakrema ini saja yang mencoba untuk menjaring atlet-atlet yang kapasitasnya yang bisa jadi lumayan gitu. Intinya sih kayak ini ya, karena tadi terpotong itu dari budayakanlah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan penjas yang memang sudah banyak atlet-atlet yang sudah standarisasinya memang benar-benar atlet gitu kan, bukan cuma ente-ente sekedar ya jangan beda terpenuhi atlet-atlet yang dari Unsri gitu. Biar kita itu punya prestasi yang memang benar-benar bisa dibanggakan. Pertanyaannya adalah pemberdayaan atlet dan juga tentang penyaringan atlet-atlet yang ada di Unsri, terutama juga atlet-atlet yang berasal dari program studi penjas, karena kita juga melihat dari segi Polsri juga meskipun tidak ada jurusan yang sama seperti kita, namun juga dapat menciptakan atlet-atlet yang berkualitas. Oke, secara Forum Komunikasi Olahraga se-Universitas Sriwijaya itu memang kita niatkan agar kemudian terbentuk suatu komunitas yang kita sebut dengan komunitas olahraga di Unsri. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, untuk bagaimana kita mewadahi seluruh atlet yang ada di Universitas Sriwijaya, itulah langkah gerakannya bisa melalui forum-forum ini. Karena apa? Di 10 fakultas yang ada di Unsri itu sudah ada beberapa yang buat komunitas olahraga, tapi tidak secara umum. Misal ada komunitas basket seperti itu kan, sedangkan olahraga tidak berkecimpung di bidang basket saja, bola tangkis saja, futsal saja seperti itu. Nah, itu yang menjadi dasar pemikiran agar kemudian dibentuknya forum untuk menginisiasi terbentuknya komunitas. Terus yang kedua, yang selanjutnya memberdayakan atlet-atlet, baik itu kayak dibilang kami tidak sangat mengapresiasi kemampuan dari mahasiswa Fakultas Ekip di bidang di jurusan penjas ya. Itu otomatis sudah banyak orang yang memang benar-benar menekuni bidang tersebut. Tapi poin kami sebenarnya bukan terkait penjasnya saja, tapi bagaimana pemasipan seluruh potensi yang ada mungkin, tapi dia tidak tidak bergabung di jurusan penjas itu sendiri. Contoh, kita di agenda nasional itu ada yang kita sebut dengan Pekan Olahraga Mahasiswa ya, POM kalau saya tidak salah, kalau saya salah mohon dibenarkan. Nah, untuk kegiatan tersebut sebenarnya untuk mahasiswa seluruh universitas kan. Nah, dengan adanya inisiasi untuk pembentukan komunitas tadi, kita lebih mudah untuk bagaimana menempatkan jika ada kegiatan-kegiatan seperti hal tersebut. Yang kedua seperti atau yang kecil-kecilnya seperti Liga Mahasiswa di Bandung, liga-liga yang diadakan yang lainnya. Dan di sini juga bukan berarti kita menjadi menjadi menggurui seperti itu untuk seluruh penjas, malah kita harus, saya yakin juga teman-teman penjas sudah jauh lebih paham terkait dengan pembinaan seperti itu ketimbang kita sendiri. Maka dari itu diadakanlah kerjasama ini. Nah, diinisiasilah bentuk forum ini, forum komunikasi, agar semua ini bisa dikomunikasikan. Ingat, tujuan awalnya itu menginisiasi terbentuknya komunitas olahraga tadi, komunitas olahraga ya di sini kita sebut. Nah, melalui forum-forum ini tadi, forum-forum yang kita sebut dengan Forum Purakrema se-Universitas Sriwijaya, forum komunikasi. Oke, karena juga waktunya terkait dengan tanya jawab telah habis, maka untuk Kementerian Purakrema untuk dipersilakan memberikan closing statement.
Baik, terima kasih atas segala perhatiannya, terima kasih atas segala pertanyaannya. Semoga kemudian segala bentuk permasalahan yang kita lalui bisa kita komunikasikan, bisa kita diskusikan agar kemudian kita menjadi organisasi yang kian berkembang. Terus terang untuk berapa jam berkomunikasi dengan teman-teman yang intelektual dari DPM KM Unsri adalah suatu waktu yang teramat singkat bagi kita semua untuk mengintrospeksi diri dalam program kerja yang ada. Tapi karena inilah yang menjadi batasan waktu kita dalam bicara, maka semoga dengan waktu singkat ini kita sama-sama bisa untuk berbenah diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, karena sudah waktunya untuk melanjutkan, mungkin Kementerian Kremapal agar segera mempersiapkan materi yang akan disampaikan. Jackson. Halo, halo. Cek, masuk dong. Masuk, Kak. Kamera on ya, guys. Cek. Habis ini terakhir nanti disampaikan pandangan per fraksi. Apa? Untuk pandangan umum per fraksi. Pas penutup ada itu untuk penyampaian pandangan. Setelah apa sih kementerian ini baru agak penyampaian. Nanti diundang lagi. Make sure kalau seluruh fraksi sudah hadir ya, satu persatu semua fraksi. Silakan di absen, Pak Tum. Isi teknik pertanian. Agung ya. Pertanian, AM. Apa lagi dua itu belum disebut?
Eva. Mati. Aduh. Kosong. Ayo, aku lupa buat absen. Oh, moderator tadi ya, Pak. Siapa lah yang moderator ya? Ngisi yang ganti ini. Jadi ini kayak sebagai penyampai dari Fakultas Hukum. Iya. Ya, kasih pandangan baik dari yang sudah disampaikan. Oke, siap Kak. Oke, ini Kementerian Kremapal apakah sudah hadir? Tadi sepertinya sudah hadir agar bisa dimulai dan ditampilkan sharing screen-nya. Oke, baiklah. Apakah terdengar suara saya? Cukup terdengar, namun sedikit kecil suaranya. Bisa diperjelas lagi suaranya? Sebentar. Apakah terdengar? Cukup jelas? Oke, cukup jelas. Sekarang silakan untuk memaparkan materi jika berikan waktu selama 10 menit. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Sriwijaya dan yang saya hormati kepada seluruh jajaran DPM KM Unsri. Mungkin langsung saja ya. Mungkin perkenalkan saya Agustian Prasetyo di sini sebagai selaku Menteri Kreativitas Mahasiswa Palembang. Dan rekan saya Jihan Nabila sebagai Sekretaris Menteri Kreativitas Mahasiswa Palembang. Mungkin dalam berbagai program kerja yang dijalankan untuk kreativitas mahasiswa Palembang, mungkin tidak ada jauh bedanya antara Warakrema yang ada di Laya. Ya. Mungkin langsung saya jelaskan saja. Yang pertama itu adanya program kerja itu Festival Band. Pertamanya memang Festival Band ini memang khusus untuk Universitas Sriwijaya. Namun kemarin ada kerjasama dengan pihak PTBA dan harapan pihak PTBA itu targetannya jadi seluruh mahasiswa dan pelajar yang ada di Sumatera Selatan. Deskripsi dari kegiatan PTBA tersebut ialah seperti bentuk perlombaan di bidang Festival Band dan pembukaan stand bazar dan diakhiri dengan guest star itu Dio Hau. Tujuan dari kegiatan ini sebagai wadah dan ruang karya daripada mahasiswa yang menyukai seni musik itu sendiri. Dan waktu pelaksanaan kemarin, alhamdulillah terlaksana sebelum adanya pandemi COVID-19 yang dilaksanakan di antara tanggal 10 sampai dengan 12 Maret. Sebenarnya indikator dari pencapaian dari Festival Band ini untuk pesertanya itu lebih kurangnya 30 peserta. Dan harapannya minimal 5 peserta dari Universitas Sriwijaya itu sendiri. Namun kemarin yang hanya mendaftar dari Universitas Sriwijaya itu sendiri ada sekitar 3 atau 4 band. Mungkin evaluasi untuk Festival Band ini banyaknya miskom antara panitia dari BMKM Unsri dan panitia dari PTBA-nya itu sendiri. Dan halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya. Jadi kemarin tuh evaluasinya ada beberapa dana yang belum dicairkan oleh pihak PTBA sehingga banyak terkendala di
pengadaan tenda dan alat-alat musik festival di hari acara. Dan kebanyakan juga pesertanya masih ada yang datang terlambat pada awal audisi. Total penggunaan dana dan sumber dana itu bertotal 126.086.200 dan seluruh total dari agenda ini adalah dari sumber PTBA. Mungkin selanjutnya, Jehan. Program yang kedua itu adalah Forum Krema Apal, tidak jauh berbeda dari Forum Pora Krema. Mungkin di sini perbedaannya itu Forum Krema Apal ini mungkin untuk menciptakan kekeluargaan itu pertama, menjalin hubungan antara seluruh fakultas yang ada di wilayah Palembang serta mendata setiap komunitas ataupun kegiatan seni dan olahraga yang ada di setiap fakultasnya masing-masing yang tidak terdata selama ini. Itu fungsinya terus tuh untuk menyelaraskan setiap program kerja yang ada di fakultas tersebut. Waktu pelaksanaannya alhamdulillah sudah terjalin berapa kali ya? 1, 2, 3, 4, 5 kali. Ada beberapa cuman pertemuan pertama dan kedua alhamdulillah terlaksana di sekretariat wilayah Palembang. Indikator pencapaian mungkin tercapainya beberapa pendataan untuk komunitas seni dan olahraga yang ada di wilayah Palembang untuk di-create lagi oleh pihak Pora Krema dan presentasi keberhasilannya 80%. Mungkin evaluasinya sedikit sulit untuk pertemuannya agak sedikit terkendala oleh COVID-19 ini. Mungkin next. Yang ketiga itu adalah Krema Bersajak. Deskripsi ini para Gema Muda membuat puisi dan memposting memposting di IG pribadi mereka. Tujuannya untuk mengasah skill para staf magang khususnya di bidang menulis puisi dan sasarannya seluruh staf magang BMKM Unsri. Next, J. Yang keempat itu ada lomba puisi nasional. Tujuan dari lomba ini sebenarnya untuk memperingati Hari Puisi Nasional ya. Dan juga waktu pelaksanaannya dan sasarannya itu umum dan mahasiswa yang ada di nasional dan waktu pelaksanaannya itu antara 30 April sampai dengan 30 Mei 2020. Pendaftaran dan pengumpulan karya kemudian diperpanjang dan pengumumannya di tanggal 8 Juni. Indikator pencapaian, sebenarnya indikator pencapaian itu lebih ke target daripada peserta ya. Itu pesertanya itu 70 peserta dari luar Sumsel dan 30 peserta mahasiswa Unsri. Namun evaluasi untuk kegiatan ini mungkin lebih ke pemasifan info ya. Agak kurang masif dalam penyebaran informasi lomba sehingga jumlah peserta yang didapatkan dari lomba puisi ini cuma sekitar antara 66 peserta. Dan penggunaan dana dan sumber dana itu berasal dari kas BMU dan HTM. Oke, next. Dan yang terakhir itu adalah tips tetap bugar di dalam rumah. Itu kayak deskripsinya tuh kayak semacam video vlog untuk membentuk badan agar tetap sehat, bugar tanpa menggunakan alat. Tujuannya untuk tetap menjaga kesehatan di kala pandemi dan sasarannya umum. Indikator pencapaian disajikan dalam bentuk video beserta instruktur olahraga dan presentasi keberhasilan 70%. Evaluasinya itu sedikit terjadinya lambat dan ngaret dari instrukturnya dan sedikit miskomunikasi yang seharusnya targetannya itu tanpa alat. Ketika video itu dibuat, instrukturnya itu menggunakan alat. Nah, mungkin itu saja dari program kerja dari kreativitas mahasiswa selama ini. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih dari Kementerian Krema Apal yang telah memberikan pemaparannya terkait dari project report
yang diberikan oleh Kementerian Kremapal. Baiklah, selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada anggota legislatif yang ingin memberikan tanggapannya terkait dari apa yang dipaparkan oleh Kementerian Kremapal. Saya persilakan. Baiklah, saya mau bertanya kepada Kremapal. Kan tadi di Pora Krema ya? Di Pora Krema total dari PTBA itu sekitar 76 juta. Sedangkan di Kremapal itu PTBA Goes to Campus 129. Itu PTBA memang memberi kalian dana yang berbeda atau bagaimana? Terima kasih. Sebenarnya itu tuh dalam satu kesatuan proposal ya. Nggak ada beda antara Layo dengan yang ada yang di Festival Band. Ini itu saja. Cuman perbedaannya itu di dalam proposal itu terbagi 3 gitu. Ada yang untuk seminar kepemudaan dan satunya untuk e-sport dan satunya lagi untuk festival band. Berarti yang benar jumlah dari dana PTBA itu yang 129 juta, bukan yang ya atau sebenarnya berapa jumlahnya gitu nah totalnya, atau 129 juta atau 150 juta atau berapa sebenarnya dari PTBA itu? Kalau total keseluruhan dari dana PTBA untuk festival band, kisaran besarannya seperti itu. Tapi untuk detail dan rekapan hasil dananya ada di Benkap. Nah, tapi kalau total keseluruhan yang dikasih pihak PTBA, itu di jumlah seminar kepemudaan dan e-sport itu ditambah festival band untuk totalnya. Mungkin untuk sekretaris menterinya bisa membantu menjawab. Jadi berarti untuk rincian itu yang taunya Benkap ya seluruhnya, atau dari Kremapal yang lain pengen jawab ya, atau Pora Krema meluruskan sebenarnya dananya gimana? Sebenarnya kami tuh bingung ya, kan di Kremapal ini ya PTBA Goes to Campus sekian, tapi di Pora Krema tadi memang dibagi-bagikan, ada di e-sport terus dia apa gitu di. Pokoknya tapi totalnya cuma 79 juta kalau di 76 juta kalau ditotalkan. Sedangkan di sini 129 juta. Nah, maksud kami itu apakah yang PTBA itu memberi 129 juta dan dibagi-bagi itu, atau 129 juta ditambah 76 juta yang tadi? Izin menambahkan ya pendapat dari Tio tadi, penjelasan dari Tio tadi bahwasanya tuh PTBA tuh memang memberikan dana kepada kami masing-masing 4 cabang lomba, di mana di Indralaya di bawah Pora Krema itu ada seminar kepemudaan dan juga bazar. Begitupun di Palembang, di mana di Kremapal itu ada festival band sama bazar juga. Tapi kami kan di outdoor caitnya. Jadi memang dana yang kami paparkan di sini itu tuh menyangkut tentang festival band sama bazar yang kami laksanakan. Nah, untuk rinciannya memang balik lagi ke bendaharanya, karena memang bendahara yang megang rincian, benar-benar megang kayak gitu. Kalau kami maksudnya beda-beda memang antara cabang lomba tadi itu. Jadi total keseluruhan dari PTBA yang ngasih ke BMKM Unsri. Ke BMKM Unsri ya, tanpa memandang Pora Krema atau Kremapal dan tanpa memandang 4 bagian tadi. Nah, jadi berapa tuh total keseluruhannya? Kalau untuk total keseluruhannya itu sepertinya bendahara yang tahu, karena memang bendahara ikut andil dalam setiap itu kami proker yang ada di kementerian masing-masing. Jadi nanti bisa ditanyakan mungkin ke bendaharanya pas progress report lebih rinciannya lagi, karena memang untuk dana itu memang bendahara yang memegangnya gitu. Izin menambahkan ya. Jadi sebenarnya total dana yang diberikan PTBA itu tuh tambahan, ditambah festival band, ditambah seminar kepemudaan dan ditambah e-sport. Itu. Tapi dalam pencairan dananya itu terbagi-bagi gitu. Mungkin bisa menjawab. Oke. Ditangkap ya, tapi masih belum menangkap berapa sebenarnya total
keseluruhan PTBA tuh. Karena kami nggak nanyain pembagiannya kayak gitu. Kalau pembagiannya udah teman-teman jelaskan ya di dalam LPJ teman-teman kayak gitu. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain, kalaupun memang masih mengujungkan ke BEMKAT-nya, mungkin tindak lanjut dari kami adalah untuk teman-teman Porokrema ataupun Kremapal, ya dirinciin lagi kayak gitu. Nah, dikasih tahu karena bukan hanya salah di satu sisi, teman-teman kan satu kesatuan kayak gitu. Nah, masa saling salah menyalahkan gitu. Itu aja sih. Baik, terima kasih. Jadi tadi juga terkait, saya menangkap dari Sekretaris Menteri tadi berkata bahwasanya bisa ditanyakan ke bendara. Jadi apakah dapat kami tangkap bahwasanya tentang total dana itu hanya bendara BEM yang tahu? Bisa dikatakan iya, bisa dikatakan tidak. Sebenarnya kami itu juga dari Sekretaris Kementerian merincikan juga kan dana yang pengeluaran apa saja gitu yang ada di acara kami. Kami tahu. Nah, tapi kalau untuk gabungan antara PTBA itu berapa proposalnya itu tuh kalau nggak salah sekitar berapa ya gitu. Nah, dijabarkan. Tapi kan kadang tuh ada dana yang tidak terduga gitu loh. Nah, itu lebih rincinya lagi tuh biasanya BEMKAP yang lebih merincikannya kan total seluruhnya. Jadi biar dijabarkan langsung oleh BEMKAP tadi. Tapi kalau untuk dana-dana yang dari perlombaan masing-masing itu kami tahu gitu kurang lebih. Mungkin dari teman-teman Porokrema juga bisa menambahkan. Nah, untuk pendanaan ini sebenarnya diketahui kan sebelum yang disampaikan tadi, sebelum yang kami sampaikan melalui Kementerian Porokrema, sebenarnya sama saja kegiatan untuk PTBA ini. Seluruh anggaran itu direkapkan di seluruh sumber dana yang ada per kegiatan kami. Nah, tapi untuk perihal keseluruhan dana masuk segala macam, sebenarnya yang sumber dari dana itu kami juga mengetahui. Nah, tinggal apa yang menjadi rekap kalau teman-teman mau rinci masuknya berapa, sepertian dan tanggal berapa itu kita rincikan. Semua itu bersumber dari bendahara kabinet, karena siklus kami itu seluruh dana yang masuk, entah itu kegiatan dari PTBA ataupun kegiatan lainnya, itu masuk dulu ke rekening ke kasnya BEMKAP. Jadi tidak langsung, setiap kementerian kan mempunyai dana-dana tersendiri. Jadi dana itu, nah untuk lengkap itu balik ke BEMKAP. Nah, untuk keagendaannya kan mungkin di format laporan kita semua kan di situ ditampilkan berapa. Nah, karena dalam situ juga kita tidak terpikir sampai harus mentotalkan berapa masuk dan berapa keluar yang dikeluarkan, ya jadi data itulah yang bisa kita sampaikan di sini seperti itu. Kalau mau rincinya berapa masuk ini itu, nah itu sudah urusan detail dengan BEMKAP, karena kami juga alur koordinasinya ke beliau seperti itu mungkin kawan-kawan. Oke. Berarti bisa disimpulkan tidak tahu lebih rinci ya dua kementerian gitu. Ini sangat disayangkan sebenarnya ketidaktahuan ini, karena itu kan jadi ini kawan, bukan di sini. Bentar. Ini agak tidak sepakat kalau setiap kementerian itu tidak mengetahui lebih rinci, karena dana ataupun anggaran itu sumbernya memang dari kementerian juga, yang menjalin kerjasama juga itu dari kementerian yang berkaitan. Jadi maksudnya di sini kalau mau ditanyakan detailnya, ini kan tidak tahu kalau menjurus pertanyaan ini sampai ke sana di kementerian. Tidak tahu kalau dari teman-teman DPM mempertanyakan agenda apa dana masuk, dana keluar sampai ke sana. Jadi di dalam format juga kita tidak mempersiapkan itu harus total. Jadi Porokrema ini harus mentotal dana masuk, dana keluar dan dilaporkan. Sebab di situ ada sumber dana, ada berapa dana yang dikeluarkan, ya kan? Nah, kalau dikatakan kementerian ini tidak memahami secara mendetail dana masuk dan dana keluar, ini suatu kekeliruan bagi kita semua menanggapi hal tersebut, kawan-kawan. Karena sejatinya dana masuk ataupun dana keluar itu tentunya diketahui dari setiap kementerian. Hanya saja koordinasinya itu dengan bendahara, karena yang mempunyai tugas khusus dalam
pengaturan anggaran itu ada di bendahara kabinet. Jadi fungsional bendahara kabinet itu kerjanya di bidang situ untuk kabinet Gema Kolaborasi ini. Jadi dari rincinya itu ada di bendahara, jelas mengetahui bagaimana kementerian bisa jalankan agenda kalau tidak memahami berapa dana yang dipegang dan berapa dana yang akan digunakan. Tidak mungkin seperti itu. Jadi sedikit. Oke. Jadi gini kawan-kawan, mungkin agak apa ya dalam melebarkan pertanyaan ya, agak miskom gitu di satu pertanyaan. Jadi kayak gini, sebenarnya inti pertanyaan tadi itu ya gini kawan-kawan, karena kan ini satu badan nih, Prorakrema. Satu pendanaan gitu loh dari PTBA. Nah, yang kami tanyakan sebenarnya bukan kepada rinciannya kawan-kawan. Jadi kayak gini. Sebenarnya ingin bertanya berapa sih total dana yang dikasih PTBA itu loh. Karena kami itu menerima melihat kok beda itu. Yang di Layo kalau kami nggak minta total, jadi kami totalkan sendiri gitu. Kami totalkan sendiri sesuai angka yang kalian paparkan ya. Jadi kami nggak ngeliat dari yang lain. Jadi total angka yang kalian paparkan. Nah, yang dari Layo ini, yang Raya ini Prorakremanya itu totalnya 76 juta sekian kan, 76 juta sekian. Namun yang di pemaparan dari yang Palembang itu totalnya 129. Nah, inti pertanyaan kami itu sebenarnya dana yang benar itu tuh sebenarnya yang 129 atau yang 76 yang dari PTBA itu berapa itu? Cuman itu saja, nggak sampai rinci beli ATK dan lain sebagainya. Ya itu kami tahu. Konsekuensinya itu kami bertanya kepada Benkap semuanya. Intinya kami, kalau bagian situ kami juga paham. Namun yang kami bertanyakan itu, dia itu sebenarnya berapa sih dana asli yang dikasih PTBA tuh 129 atau 76? Masa sih kita nggak ada yang tahu gitu loh. Ya itu kami tuh hanya pertanyaannya di situ saja. Itu sih mungkin agak melebar dari beberapa penjelasan kawan-kawan dari DPM pun mungkin agak lebih melebar ya. Kami minta maaf di sana kan. Mungkin itu saja. Yahan. Ya. Kan ini kawan-kawan, agenda yang dari PTBA itu wajar kalau misalnya ada perbedaan karena di sini ada pembagian dari dari PTBA kan itu ada agendanya, ada mencakup 4 hal kalau nggak salah, e-sport, pemuda, sama bazar makanan. Nah, yang diadakan oleh Palembang ya festival band, bener kan? Iya, festival band dan jadi kalau bisa ditanyakan keseluruhan, sebenarnya kan awal tadi kan sudah saya jelaskan bahwa total sumber dana PTBA itu penjumlahan dari Kremapal sama Prorakrema. Iya, total dana itu kurang lebih itu kawan-kawan. Mungkin tidak terdengar tadi penjelasan. Waktu tadi jelasin itu. Bukan ada perbedaan antara Layu dan Bukit. Jadi total sumber itu PTBA itu acara festival band yang ada di Palembang dan semua acara agenda PTBA yang ada di Layo itu ditambahkan. Itu total dana yang dikasih PTBA. Oke, berarti kan gini, berarti saya menangkapnya bahwa memang dana yang diberikan itu ada yang beberapa yang beda ya. Itu kan, sepakat itu ya. Maksudnya Layo dengan Palembang itu tidak satu dana kan? Tidak dalam jumlah misal 129 untuk dua lokasi itu ya? Bukan. Jadi 129 itu khusus untuk festival band dan yang sisa yang 79 yang tadi di Layo itu untuk seminar kepemudaan dan e-sport. Tapi dalam satu rangkaian kegiatan gitu. Paham kan? Oke, berarti total dana dari yang dibagi PTBA tadi itu bukan 129 ya, namun 129 ditambah 76. Oke, nah itu tadi yang ingin kami tanyakan di situ. Mungkin kami juga kurang paham ya, jadi mohon maaf. Ya. Apakah masih ada yang ingin bertanya, moderator? Cukup? Baiklah. Karena masih ada waktu 3 menit lagi, jika ingin ada anggota legislatif lagi yang ingin bertanya, saya persilakan. Masuk ya? Kau ya? Masuk. Sorry. Tadi sebenarnya mau sampein juga ke Krema, tapi karena buru habis waktunya, jadi
karena satu hal dan ada kesamaan antara Krema sama Kremapal. Jadi ada hal yang ingin disampaikan terkait mana ya catatan tadi, forum Kremapal untuk Palembangnya dan forum Krema yang untuk di Layo. Sangat cukup disayangkan kalau memang cuman pernah diagendakan 2 kali kayak itu antara Maret dan April. Padahal forum ini yang bisa tadi disampaikan oleh Kementerian Krema sebagai salah satu untuk entah itu untuk meningkatkan kualitas atlet ataupun mencari bakat-bakat baru kayak itu. Nah, saya sangat disayangkan hanya dilaksanakan 2 kali kayak itu. Padahal waktu saat raker kita sepakat bahwa ini bakalan berterus kayak itu sepanjang kepengurusan. Tapi sebenarnya kurang paham juga terkait bagaimana dinamisasi di lapangan seperti itu. Tapi sangat disayangkan kalau ini hanya dilaksanakan 2 kali atau hanya sebatas pemberian informasi ataupun penungguan informasi kayak itu. Tapi ini bisa dikembangkan lebih lanjut untuk pengembangan atlet, pencarian atlet baru, apalagi yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi terkait pengoptimalan ini Prodi Panjaskes yang ada di FKIP. Seperti itu mungkin. Terima kasih untuk Pora Kremapal dan Kremapal tadi.